Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Eka Putra, NIM S1S1188020. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari praktikum jaringan komputer. Yang pertama, Open System Interconnection atau OSI adalah sebuah referensi model atau sebuah struktur abstrak yang mendeskripsikan fungsi dan interaksi dari variasi data protokol komunikasi. Adapun bagian-bagian dari OSI layer yaitu yang pertama, application, membantu aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Protokolnya HTTP dan SMTP. Presentation, berfungsi memformat data sehingga dapat dinikmati oleh penerima. Protokolnya JPG dan GIF. Kemudian session, membentuk koneksi kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Protokolnya NetBIOS dan PPTP. Transport, berfungsi mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika data diperlukan. Protokolnya TCP dan UDP. Kemudian network, menambahkan alamat jaringan pada paket. Protokolnya router dan switch. Kemudian data link, berfungsi menambahkan MAC address pada paket. Protokolnya switch dan NIC. Kemudian physical, berfungsi mengirim data melalui media transmisi. Protokolnya hub dan NIC. Kemudian ada router. Router adalah perangkat jaringan yang beroperasi di OSI layer yang ketiga, yaitu network layer. Switch beroperasi pada OSI layer kedua sebagai penyambung atau concentrator dalam jaringan. Kemudian hub beroperasi di OSI layer pertama sebagai penyambung atau konsentrator dan menguatkan sinyal di kabel UTP. Kemudian access point adalah perangkat yang digunakan untuk membuat koneksi wireless pada sebuah jaringan. Kemudian NIC adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Kemudian repeater adalah alat yang berfungsi memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi sehingga wilayah yang tidak dapat menangkap sinyal Wi-Fi bisa menangkapnya. Kemudian bridge adalah perangkat jaringan yang beroperasi di OSI layer kedua untuk membuat segmen atau memperluas jaringan. Kemudian apa perbedaan hub dan switch? Kalau hub itu hanya bisa menerima dan mengirimkan sinyal-sinyal listrik dari kabel yang disambung, sedangkan switch mampu memproses informasi yang ada di data link. Switch memiliki kemampuan lebih baik dari hub. Switch memiliki transfer data lebih cepat dari hub. Switch lebih mahal daripada hub. Kemudian kenapa IP address dibutuhkan? Padahal menggunakan MAC address saja sudah bisa saling terkoneksi satu sama lain. Menurut saya, karena IP address lebih dibutuhkan dibanding MAC. IP address mudah untuk digunakan dalam jangkauan waktu yang tidak lama. Dia itu IP address gampang untuk digunakan, dikonfigurasikan. Kemudian karena IP address bisa menampung banyak device ketimbang MAC address. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.